Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 51 ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati terhadap manusia yang dibuang seperti rumput. Allah menghibur umatnya. Apakah kita pernah khawatir? Tentu sekali kita pernah khawatir. Ketika kita anak-anak, kita khawatir jika orang tua kita belum pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ketika kita sudah remaja, kita khawatir tentang pendidikan. Ketika kita dewasa, kita khawatir akan masa depan. Ketika sudah berkeluarga, kita khawatir dengan masa depan anak-anak. Banyak faktor yang menyebabkan kita jatuh kepada rasa khawatir tersebut. Bisa saja akibat dari perkembangan zaman yang sungguh sangat nyata dapat kita lihat dan rasakan. Bahkan tidak sedikit yang digilas oleh perkembangan zaman yang membuat kita menjadi khawatir. Hal yang nyata yang kita lihat di dunia ini dan tidak dapat kita sangkal. Itu benar terjadi, tetapi semua itu tidak dapat membuat kita menjadi ketakutan terhadapnya. Perkembangan zaman, teknologi informasi atau keadaan lingkungan di sekitar kita seharusnya membuat kita menjadi semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menghadapinya dengan firman Tuhan yang telah diletakkan di dalam hati dan mulut kita. Menghadapi kekhawatiran kita dengan berlindung dalam naungan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Orang Israel yang sedang berada di bawah tawanan Babel membuat mereka menjadi lebih takut kepada kuasa Babel daripada kepada Tuhan. Benar, mereka dapat melihat kuasa Babel yang telah menawan mereka. Tetapi seharusnya mereka dapat lebih mengingat, lebih percaya bahwa kuasa Allah jauh melebihi kuasa Babel. Mengingat perjalanan sejarah nenek moyang Israel, seharusnya mereka tunduk dan takut kepada kuasa Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Artinya Tuhan yang mempunyai mereka. Bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan yang senantiasa disertai, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan apapun yang terjadi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Kepada kita saat ini dikatakan bahwa kita adalah umat Tuhan dan Dialah pemilik kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat membinasakan kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, asal kita mau tetap berada di bawah naungan kuasa tangan Tuhan. Firman Tuhan yang telah diletakkan dalam mulut dan hati serta pikiran berkuasa atas kita dalam menghadapi segala keadaan. Sebab keadaan yang kita hadapi tidak melulu hanya keadaan aman dan nyaman. Justru keadaan yang lebih banyak kita hadapi adalah keadaan yang sulit, pergumulan, dan hal lainnya yang dapat memengaruhi kita menjadi khawatir. Kita adalah umat Tuhan yang telah dianugerahkan dengan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, dan perlindungan kita adalah naungan kuasa tangannya. Kekhawatiran boleh saja ada dalam hidup kita, tetapi jangan menjadi dirajai oleh kekhawatiran itu. Jangan menjadi ketakutan terhadap kuasa manusia, kuasa dunia yang hanya sementara ini. Allah akan menghibur umatnya dikala menghadapi kekuatan yang dapat menekan mereka. Tidak ada kekuatan yang dapat mengatasi dan menghambat kekuatan Allah bekerja atas kehidupan kita. Dia menghibur dan menguatkan umatnya melalui firman-Nya yang telah diletakkan di dalam hati dan mulut kita. Sehebat apapun perkembangan zaman ini, semua itu tetap berada di bawah kuasa dan otoritas Allah. Dalam masa penantian kita akan kedatangan Kristus kedua kalinya, mari berserah kepada kuat kuasa dan otoritas Allah yang menjadi penghiburan bagi kita dalam menghadapi segala keadaan hidup ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkaulah yang kami andalkan di dalam hidup kami, dan Engkaulah kekuatan kami. Apapun yang akan kami hadapi di dalam hidup ini,
Engkaulah Tuhan yang selalu memampukan kami untuk menghadapinya, sehingga kami jauh dari rasa takut, sehingga kami tidak ditekan oleh segala keadaan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.